wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribaban makina bainahu bil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun fi kitabi wa nahaa 'anil tafarruq wa tanazzuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, yang sama-sama terima Bapak yang merupakan nama syariah Maghrib ini, dan saya hormati pula staf karyawan sama saya dan juga pakai di SNK dan yang berbahagia. Alhamdulillah kita pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kesehatan, telah diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca khatmil Quran. Semoga apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak selalu diberikan keberkahan dari Allah. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, manusia paling mulia, uswatun hasanah yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa kita dimudahkan untuk sholawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhir. Amin. Amin. Allahumma Amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki lagi bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bulan Rabiul Awal ini juga disebut dengan bulan apa? Adanya Maulid, ada Maulud, Maulid apa Maulud? Ada Maulid, ada Maulud, ada Mulut. Muludan. Maulid itu kalau dari apa kalimat bahasa Arabnya itu dari isim zaman. Maulidun yaitu waktu kelahiran. Maulid. Kalau Maulud, bayi yang dilahirkan. Jadi kalau bayi yang dilahirkan itu Rasulullah Maulud. Nah, kalau waktu kelahiran Nabi namanya Maulid. Nah, masalah penyebutan saja, intinya kita dianjurkan untuk berbahagia dengan lahirnya Rasulullah, yang mana beliau, dengan lahirnya beliau kita menjadi tahu manusia menjadi betul-betul manusia. Kita menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita menjadi tahu mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Karena Allah menciptakan manusia itu bukanlah bukan main-main. Allah menciptakan manusia, menciptakan dunia seisinya itu ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah agar kita sebagai manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah kepada Allah. Di mana kejadian manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi nurnya Rasulullah itu sudah diciptakan oleh Allah qabla ayyakhluqa Adam bi alfai amin. Allah sudah menciptakan nurnya Rasulullah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Yang mana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka kemudian Allah memberikan perintah kepada semua yang ada di surga saat itu, yaitu malaikat dan iblis. Iblis itu sudah lebih dahulu diciptakan Allah. Iblis sudah lebih dahulu beribadah dan taat kepada Allah, termasuk malaikat. Maka kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam ini, kemudian Allah memerintahkan agar semua yang ada di surga agar sujud hormat, sujud tunduk, bukan sujud ibadah, bukan sujud nyembah, sujud memuliakan kepada Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu illa iblis. Maka kemudian semuanya sujud kecuali iblis.
aba wastakbara, tidak mau, wastakbara, merasa besar, merasa sombong, merasa lebih hebat. Jika ditanya kenapa tidak menyembah, tidak sujud, tidak hormat kepada Adam sebagaimana perintahku, kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Ini menjadi apa? Tonggak dari awalnya Allah diingkari, Allah dilawan oleh makhluknya sendiri yang bernama iblis. Allah murka kepada iblis, yang akhirnya iblis pun diusir Allah dari surga. Dan ketika diusir dari surga, iblis mengajukan permintaan agar dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Jadi iblis saat ini dari awal diciptakan sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat belum ada yang meninggal, belum ada yang mati. Jumlahnya berapa dan beranak pinak, berarti lebih banyak dari jumlahnya manusia. Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa yang meninggal, sudah berapa generasi. Ini menjadi suatu perhatian bagi kita bahwa iblis itu ternyata masih hidup sampai sekarang dari awal. Permintaan yang kedua adalah iblis ingin menyengsarakan, ingin menyesatkan anak cucunya Adam, yang menjadi penyebab dia diusir dari surga, karena merasa iblis ini diusir dari surga gara-gara Adam. Disalahkan pada Nabi Adam tidak masalah. Jadi yang disalahkan justru Nabi Adam. Nabi Adam tidak mempunyai salah. Tapi iblis menganggap itu penyebabnya aku diusir. Gara-gara Allah menciptakan Adam, sehingga Allah memberikan perintah agar hormat, agar tunduk, aku gengsi, akhirnya diusir. Merasa lebih dahulu diciptakan, merasa lebih senior, merasa materi untuk menciptakan dia lebih hebat, lebih baik. Inilah bahaya awal dari orang ketika memandang mulia tidaknya seseorang itu dari materi. Ini sudah dibuktikan oleh iblis, menganggap api dan tanah. Api bisa melahap apapun yang ada di depan, tapi tanah hanya dia, tanah hanya pasif, tanah hanya menerima. Kalau dikasih air ya dia akan menjadi basah, kalau ada matahari dia menjadi kering dan seterusnya, pasif. Kalau api kan melahap ya, dia menganggap itu lebih mulia. Nah, sehingga kita tidak, intinya dari hikmah itu kita tidak boleh menganggap lebih mulia pada siapapun, apalagi pada dirinya sendiri, itu hanya karena materi. Karena materi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di janji atau di permintaan iblis yang kedua tadi, ingin menyesatkan anak cucunya Adam, termasuk Nabi Adam sendiri melalui istrinya, ini disesatkan atau dibujuk rayu oleh iblis. Di surga itu Nabi Adam dilarang untuk mendekati suatu pohon, di syajarah, dikatakan syajaratul khuldi, atau orang menyebutnya buah khuldi, agar tidak mendekat saja tidak boleh, apalagi menikmati. Tapi dengan begitu liciknya iblis, sehingga berhasil membujuk istrinya Nabi Adam, sehingga istrinya Nabi Adam mengajak Nabi Adam. Maka singkat cerita, akhirnya beliau berdua melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka kemudian Allah menurunkan Nabi Adam, dan akhirnya beliau diturunkan. Ketika Nabi Adam juga disuruh keluar Allah dari surga, ini bedanya. Iblis diusir oleh Allah, Nabi Adam juga dikeluarkan Allah dari surga. Tapi kalau Nabi Adam itu tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan istrinya yang merayu, tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan siapapun, menyalahkan dirinya sendiri. Apa doanya Nabi Adam ketika diusir?
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, ya Allah ya Rabb Tuhan kami, dzalamna anfusana, aku telah zalim pada diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni aku, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang celaka. Diulang-ulang terus, ya Allah, aku zalim, aku mendolimi diriku sendiri, ampunilah aku. Kalau tidak engkau ampuni, maka aku betul-betul orang yang jadi, tidak menyalahkan siapapun. Tapi kalau iblis tadi menyalahkan semuanya, Nabi Adam disalahkan, Allah saja disalahkan. Allah tidak adil. Allah tidak adil. Saya lebih dahulu kok, malah saya suruh hormat. Tidak adil ini. Semuanya disalahkan. Maka dari keturunannya Nabi Adam ini juga macam-macam. Ada yang mempunyai karakter selalu menyalahkan, mencari kesalahan orang lain, menganggap dirinya benar. Jadi yang terbaik adalah memandang dirinya sendiri ini sudah benar, atau memandang dirinya ini sudah melakukan yang baik, atau introspeksi diri ini yang terbaik. Tidak mencari kambing hitam. Dan doa yang paling mudah itu ketika merasa dirinya itu salah. Karena ketika merasa salah minta ampun, jadi maafkan. Tapi kalau tidak merasa salah, karena tidak merasa salah ya tidak diampuni. Sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan aku kembali kepada-Mu. Nah ini kalau merasa dirinya itu benar, ya berarti dianggap dia tidak minta maaf atas yang kesalahan yang dia lakukan, karena dia menganggap itu tidak salah. Beda ketika salah tapi merasa ini yang dilakukan oleh, yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari Nabi Adam ini kemudian nurnya Rasulullah dititipkan fi sulbi Adam, di tulang rusuknya Nabi Adam, turun ke bumi. Tapi untuk apa yang dilakukan Nabi Adam ini bukan semata-mata Nabi Adam ini bermaksiat kepada Allah, tidak. Memang kudrohnya seperti itu, istilahnya sutradaranya seperti itu. Andaikan Nabi Adam tidak memakan buah kurdi, Nabi Adam sudah di surga. Padahal tujuannya Allah ini menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, untuk menjadi pemakmur bumi. Maka dengan caranya Allah yang sangat indah, Nabi Adam turun dari sulbinya, dari tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh yang mana pada kejadian Nabi Nuh ini, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah hanya mendapatkan beberapa orang, belasan orang, dan termasuk di dalamnya yang mengingkari Nabi Nuh adalah putranya sendiri. Berarti Nabi Nuh di kapal bersama para umatnya yang setia, itu di situ ada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurnya berpindah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, itu nurnya Rasulullah ada pada dirinya Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah katakan kepada api, ya narubuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita jabarkan, karena pada dirinya ada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa nurnya Rasulullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud, dalam kitab perjanjian. Jadi adanya alam semesta, adanya Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi,
Allah menciptakan apa yang ada di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Semua itu adalah isyarat. Hanya perantara. Intinya wa antal maksud. Intinya karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa. Dan api yang membakar Nabi Ibrahim itu akhirnya tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Atau didinginkan. Yang nomor dua, karena memang nurnya Rasulullah lebih besar dibanding dengan semua cahaya, termasuk cahaya matahari. Dalam keistimewaan Rasulullah dalam sebuah bait ya, lam yahtalim qaddu toha mutlaqan abada wa ma tata'aba aslan fi madaz zaman. Rasulullah itu tidak pernah menguap, pernah tahu apa. Tidak pernah. Itu Rasulullah. Jadi keistimewaan dari Rasulullah. Wa ma tata'aba aslan fi madaz zaman. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at rubabatun abadan fi jismihil hasani. Di tubuhnya Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi lalat. Kenapa? Karena hatinya Rasulullah tidak pernah merasakan, tidak pernah tertarik dengan manisnya dunia, tidak pernah merasakan dengan manisnya materi, tidak pernah merasakan, tidak pernah mempunyai keinginan menikmati manisnya. Sehingga kalau lalat itu kan suka dengan yang ada yang kotor, sehingga bisa mengotori. Itu khusus Rasulullah. Kalau kita sebagai manusia biasa, paling tidak kita tahu, sehingga kita tahu ternyata saya sangat jauh dengan Rasulullah. Jadi tidak pernah menganggap Rasulullah itu kan manusia biasa sama dengan kita. Kita harus mengetahui keistimewaan Rasulullah agar kita tidak menganggap biasa pada Rasulullah. Kalau sama dengan Rasulullah jelas tidak bisa. Khusus bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wala yura ithru bawli minhu fi alani. Bi khalfihi ka'amamin, belakangnya Rasulullah itu sama dengan depannya. Rasulullah menghadap ke arah selatan. Apa yang ada di belakang Rasulullah di arah utara ini, Rasulullah kan melihat. Banyak yang ingin membunuh Rasulullah tapi tidak pernah berhasil. Surah itu mau membunuh Rasulullah sudah dekat kali ya, selamat kami Allah. Wala yura isru bauli bin bubi ala. Air seninya Rasulullah, air kencingnya Rasulullah itu tidak pernah ada bekasnya. Kalau dahulu kan belum ada toilet, belum ada WC umum, artinya jadi untuk buang air besar, buang air kecil itu membuat semacam parit gitu. Jadi agak tinggi biar tidak dilihat dari sana. Jadi air dibuat gundukan pasir. Nah ini para sahabat ketika melihat Rasulullah mau buang hajat, mau buang air besar, buang air kecil, itu menunggu ketika Rasulullah selesai. Para sahabat itu sudah ada. Ini Rasulullah. Mungkin dalam benak kita, masa sih Rasulullah begitu? Suatu saat ada sahabat yang diminta untuk membuang darah bekas bekam. Tolong buang dan dibuang di tempat yang tidak ada orang yang melihat. Baik Rasulullah. Terus membayar. Sudah kamu buang? Dan di mana? Jangan sampai ada orang yang aman Rasulullah. Kamu buang di mana? Saya minum. Diminum. Begitu mahabbahnya para sahabat, begitu istimewanya Rasulullah sehingga menganggap sampai seperti itu. Dan itu memang Rasulullah memang patut untuk dimuliakan, untuk patut
kita jadikan tauladan yang luar biasa. Kita wajib mahabbah, wajib cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Wala yura isru bauli minhu fi alam. Jadi dibuat ketika Rasulullah yang besar kecil itu dihilangkan oleh Allah. Kalau tidak bisa berebut, itu menjadi fitnah. Wala yura isru bauli minhu fi alam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dhilluhu fi syamsidu fatar wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya lam yanam, hatinya tidak pernah tidur meskipun matanya merem. Kalau kita melek, hatinya tidur. Saya melek tapi merasa Mati hatinya mati. Kalau Rasulullah ini luar biasa. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur meskipun matanya merem. Maka khusus Rasulullah, bangun tidurnya Rasulullah itu tidak membatalkan wudu. Tidurnya Rasulullah tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya kita yang membatalkan wudu, karena akalnya hilang, hatinya sudah tidak terikat dengan akal sehingga tidak tahu apa yang Rasulullah. Wala yuradilluhu fi syabsidu dan Rasulullah la yuradilluhu, tidak dilihat bayangan. Rasulullah itu tidak ada bayangan. Di bawah sinar matahari yang sangat cerah, sinar matahari yang sangat terang, di situ Rasulullah tidak ditemukan bayangan. Ini menunjukkan bahwa cahayanya Rasulullah lebih besar dari cahayanya matahari. Ada dua lampu, yang satu 5 watt, yang satu 100 watt. Yang bayangannya berarti yang di balik lampu yang 5 watt. 5 watt tidak bisa menembus cahayanya yang 100 watt. Ini Rasulullah wala yura dhilluhu bisyamsidu fatar. Dan dunia itu diibaratkan bayangan ternyata. Jika kita mengejar bayangan, kita berada di suatu tempat, matahari ada di timur, bayangan kita ada di barat. Kita kejar bayangan itu, maka ketika kita kejar, begitu kita melangkah, bayangan itu juga melangkah menjauh dari kita. Terus kita kejar, tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau kita berbalik, kita menuju yang memberikan rizki, menuju kepada cahaya, maka justru kita ketika berjalan ke timur, mata bayangan itu sudah ikut. Bayangan yang mengejar kita. Ibaratnya kalau kita fokus dengan apa yang diperintahkan Allah, fokus dengan apa yang dilarang oleh Allah sehingga kita jauhi, maka bayangan itu akan mengejar kita. Harta benda apalagi, materi apalagi, kesehatan, keberkahan, semuanya akan mengejar kita, berpihak kepada kita kalau kita fokus dan betul-betul tulus ikhlas dalam mengejar Allah, dalam mencari keridhaan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi aktivitas kita, kita usahakan, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja itu mencari ridho Allah, sama dengan jihad, membantu orang lain, beraktivitas, apapun kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Niyatul mukmin khairun min amali, karena niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Amal mungkin bisa tercampur dengan riya, bisa tercampur dengan tidak ikhlas. Tapi kalau niat itu murni. Wong yang tahu hanya kita, tidak ikhlas bagaimana? Mau riya bagaimana? Wong tidak ada yang lihat. Niat dalam hati. Maka apa yang kita kerjakan, usahakan diperbanyak niatkan. Satu amalan 10 niat, 10 pahala. Termasuk mbak-mbak yang masih sekolah juga bisa diniatkan ibadah. Jadi ya, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu tidak dibayangkan hanya berada di masjid. Ibadah itu jangan dibayangkan hanya menghadap ke barat membaca Al-Quran. Ibadah itu betul, itu ibadah.
ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairu, ada ibadah yang murni ibadah, ada ibadah yang tidak murni ibadah. Kita berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia itu ibadah. Maka ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi bertanya, sedekah sama infak itu sama apa enggak toh? Sedekah sama infak sama enggak? Sedekah itu lebih luas. Ya, sering ditanya, Pak, sedekah sama infak itu sama apa beda? Infak itu termasuk sedekah. Sedekah itu lebih luas. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Tapi kalau infak ya materi. Infak, nafkah, kata nafkah ya itu pakai materi. Tapi kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Nah, sekali lagi kita jadikan Rasulullah adalah tauladan kita. Kita jadikan Rasulullah adalah uswah hasanah kita. Dan kita kalau persis Rasulullah jelas tidak mungkin. Minimal kita tahu sehingga kita sekian persennya bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah bisa untuk 100%. Rasulullah itu tahajudnya, sholatnya malam sampai kakinya bengkak, kakinya abur. Luar biasa ya. Nah, kita yang bisa kita mampu saja. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Karena Rasulullah mengatakan kul biyaminik washrab biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, minumlah dengan tangan kananmu. Li'anna syaitona, karena setan yakulu wa yashrabu biyasari. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Apakah dosa makan dan minum tangan kiri? Dosanya tidak, tapi Allah Rasulullah tidak suka. Tidak suka. Karena itu cara yang dilakukan oleh setan. Loh, kok tahu kalau itu yang dilakukan oleh setan? Yang memberitahu Rasulullah. Dan Rasulullah itu mendapatkan pemberitahuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus wajib percaya dengan apa yang diucapkan Rasulullah, disampaikan Rasulullah. Siapa yang membohongkan Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu perkataannya salah, maka justru itu adalah merupakan suatu kedustaan bagi orang Islam. Tidak boleh mendustakan Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah dari yang bisa kita lakukan, dari tersebut. Minimal apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan dengan niat kita ingin melakukan, kita ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah suka dengan sholat lima waktu dengan berjamaah, maka kita usahakan sholat kita berjamaah, kecuali memang saat tidak bisa berjamaah. Tapi dalam hati kita tanamkan, saya kalau sholat, saya usahakan harus jamaah. Kita tanamkan dulu, niatkan dulu. Dengan kita berniat dengan seperti itu, maka sudah dicatat pahala. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pahala tidak terjadi. Saya kira itu dalam memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga intinya kita usahakan untuk beraktivitas, setiap aktivitas kita niatkan untuk ibadah. Penyakitnya orang sekarang itu mager ya, malas gerak, malas beraktivitas. Ketika malas gerak, karena semuanya sudah dari sini, akhirnya menjadi apa? Menjadi kuper, kan di dalam terus. Kurang pergaulannya dengan luar-luar, sehingga menjadi kuper. Kalau kuper akhirnya baper ya, mudah tersinggung, mudah tersentuh hatinya karena sedikit masalah. Untuk itu dia biasanya suka caper. Karena banyak yang caper, memviralkan ini.
sehingga kadang yo sendirian tapi melet-melet di jadi apa biar kan banyak masalah statusnya kalau di hati luar biasa. Nah kita batasi diri kita apalagi untuk bermedia sosial ya. Jadi intinya berusaha untuk melakukan aktivitas yang mana aktivitas itu adalah aktivitas yang diperbolehkan oleh agama, dan ketika kita beraktivitas kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk membahagiakan Rasulullah, menjadikan Rasulullah tersenyum, sehingga kita diharapkan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita seterusnya, dan sekali lagi semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan selamat sampai akhir. Amin Allahumma Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah subhanahu hadzal jam'a jam'an marhuma wa taqarrub wa ta'khir. Amin. Rabban ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati. Amin. Jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak membawa dosa dan salah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang Engkau mudahkan dalam kebaikan. Tunjukkanlah kepada kami kebaikan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu adalah hal yang benar, dan berikanlah kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa hal yang salah, hal yang batil itu adalah hal yang batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Setelah itu yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.